Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Masih pada semangat kan? Masih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Kali ini bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Baikkan teman-teman, mari berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita telah membaca doa. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Baiklah, Azahra Zatil Irfani hadir tidak? Hadir. Oke, Azahra hadir ya. Arika Safidri hadir tidak hari ini? Hadir. Oke, Rika hadir. Ima Karisma? Hadir. Oke, Ima hadir ya. Nur Akila Ardani? Hadir. Oke, Nur hadir. Rizke Pridayanti? Hadir. Oke, Rizka hadir. Rani Putri Nadia? Hadir. Oke, Rani hadir. Sifa Nur Aziza? Hadir. Oke, Asifa hadir. Setia? Hadir. Oke, Setia hadir. Wayan Alvina? Hadir. Oke, Wayan hadir. Weni? Hadir. Oke, Weni hadir ya. Oke, jadi hari ini semuanya hadir ya. Kita memulai pembelajaran hari ini. Ibu ingin kalian memeriksa kerapian kelas kalian. Jika terdapat sampah di laci, di bawah meja kalian atau di sekitar kalian, silakan dibersihkan terlebih dahulu. Sudah, Bu. Oke, silakan siapkan buku teks kalian, buku tulis dan peralatan tulis. Kita akan mulai belajar. Oke, sebelum belajar, Ibu ingin bermain ice breaking dengan kalian, tepuk pagi, siang, malam. Instruksinya, jika Ibu bilang tepuk pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Kemudian jika Ibu bilang tepuk siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Kemudian jika Ibu bilang tepuk malam, kalian tepuk tangan setengah. Oke, kita mulai ya ice breakingnya. Tepuk pagi, siang, malam. Oke, tepuk siang, pagi, malam. Oke, fokus ya anak Ibu. Baiklah. Oke, minggu lalu kita belajar tentang pengertian, tujuan, dan jenis-jenis teks prosedur. Masih ada yang ingat? Setia, coba jelaskan apa itu teks prosedur? Teks yang berisi petunjuk cara atau langkah-langkah dalam menggunakan, membuat, dan melakukan suatu. Oke, benar sekali Setia. Oke, Erika, coba masih ingat tidak apa itu tujuan teks prosedur minggu lalu? Untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan dalam teks prosedur. Oke, benar sekali. Tujuan teks prosedur itu bertujuan untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti langkah-langkah yang dituliskan dalam teks prosedur. Kemudian, masih ada yang ingat tidak jenis-jenis teks prosedur itu ada berapa? 3. Oke, benar sekali Wayang. Jenis-jenis teks prosedur itu ada 3. Coba Weni sebutkan apa saja? Teks prosedur cara menggunakan sesuatu, Oke, membuat benar. sesuatu, dan melakukan sesuatu. Oke, benar sekali. Oke, benar sekali. Jenis-jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, teks prosedur cara menggunakan sesuatu. Yang kedua, teks prosedur cara membuat sesuatu. Dan yang ketiga, teks prosedur cara melakukan sesuatu. Teks prosedur yang pertama, teks prosedur cara menggunakan sesuatu itu contohnya teks prosedur cara memainkan alat musik suling atau angklung. Dan juga bisa juga teks prosedur cara mengoperasikan komputer atau laptop. Kemudian yang kedua, teks prosedur membuat sesuatu. Ini berkaitan dengan aktivitas kita membuat sesuatu. Misalnya, kita cara membuat makanan atau teks prosedur cara membuat hand sanitizer. Yang terakhir, teks prosedur cara melakukan sesuatu. Contohnya, teks prosedur cara menyiram tanaman misalnya, atau teks prosedur cara menari tari tortor. Wah, sejauh ini kalian masih ingat ya materi minggu lalu. Hari ini kita akan belajar masih dengan materi teks prosedur, tapi kita akan belajar ciri umum dan ciri bahasa teks prosedur. Baiklah, selanjutnya kita akan belajar ciri umum dan ciri bahasa teks prosedur. Sebelumnya, ada yang tahu tidak ciri umum teks prosedur itu apa saja? Ada 3, Bu. Ciri umum teks prosedur itu ada panduannya, aturannya, dan isi kegiatannya.
Oke, benar sekali. Ciri umum teks prosedur yang pertama, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi, dalam teks prosedur itu harus ada panduan langkah-langkahnya, yaitu panduannya harus cara tepat dan urut. Kemudian langkahnya juga harus dilakukan secara akurat. Kemudian yang kedua, terdapat aturan dan batasan dalam bahan atau kegiatan. Jadi, pada teks prosedur itu terdapat aturan dan batasan dalam bahan atau kegiatannya. Misalnya, kita membuat teks prosedur cara membuat kue. Kita harus menjelaskan takaran bahan yang harus disiapkan dan seberapa banyak yang harus disiapkan agar pembaca nanti bisa mengikuti langkah-langkah yang ada teks prosedur. Kemudian yang terakhir atau ketiga, isi kegiatannya harus dilakukan secara urut. Jika tidak urut, hal itu disebut tips namanya, bukan teks prosedur. Kemudian selanjutnya kita akan belajar ciri bahasa teks prosedur. Pertama, dalam teks prosedur terdapat atau menggunakan kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ini adalah kalimat yang mengandung makna memerintah. Contohnya, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Kalimat perintah. Yang lain, misalnya tumbuklah 5 siung bawang putih sampai halus. Nah, berarti dalam teks prosedur itu menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, terdapat larangan atau saran. Nah, kalimat larangan adalah kalimat yang digunakan untuk menyampaikan larangan terhadap yang kita ucapkan atau yang dilakukan seseorang. Contohnya, kalimat larangan, jangan olesi mentega apabila kondisi roti masih panas. Kemudian, kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran untuk seseorang dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Misalnya, sebaiknya adonan dibungkus dengan daun pisang. Nah, saran itu diberikan agar kita bisa membuat makanan dengan baik, atau makanan ini akan jadi enak nantinya. Oke, ciri teks prosedur yang ketiga, menggunakan kata ukuran yang akurat. Jadi ada ukuran yang akurat agar pembaca berhasil mengikuti langkah-langkah pada teks prosedur. Misalnya, siapkan minyak goreng secukupnya, atau siapkan minyak goreng 50 ml untuk menumis sayur kangkung misalnya. Yang keempat, kalimat dengan batasan yang jelas. Misalnya, gorenglah pisang itu sampai kuning keemasan. Oh, berarti tanda pisangnya sudah matang itu pisangnya berwarna kuning keemasan. Baiklah, selanjutnya kalian akan menganalisis atau mengidentifikasi ciri bahasa teks prosedur dan dilakukan secara berkelompok. Kelompok 1 dan 2, 1, 2, dan 3 menganalisis teks prosedur cara membuat obat tradisional insomnia. Cara berkelompok. Kemudian setelah kalian berdiskusi, Ibu akan bertanya kepada kalian. Ibu akan memberikan waktu kalian untuk berdiskusi. Silakan kalian berdiskusi. Oke, waktu kalian untuk berdiskusi sudah habis ya. Oke, Al-Zahra, pada teks prosedur tadi, berapa ciri bahasa yang Al-Zahra temukan? Saya menemukan ciri bahasa yaitu penggunaan kalimat perintah, saran, larangan, penggunaan kata yang menunjukkan ukuran, dan kalimat yang menunjukkan kegiatan secara akurat, Bu. Oke, mantap jawabannya. Oke, Erika, coba kamu sebutkan kalimat perintah yang terdapat pada teks prosedur tersebut. Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Oke, Erika, benar sekali. Oke, Ima, coba apalagi kalimat perintahnya? Tumbuk kasar bersama 10 biji teratai, tambahkan 600 cc air, rebus semuanya. Kalimat perintahnya itu yaitu tumbuk dan tambahkan. Oke, benar sekali, Ima. Oke, Nur Akilah, apakah dalam teks prosedur tersebut terdapat kalimat saran dan larangan? Sebentar, Bu, saya coba baca teksnya dahulu. Oke, Ibu berikan waktu sebentar ya untuk membaca teksnya. Oke, sudah belum, Nur? Sudah bisa, Bu. Oke, silakan jawab ya. Minum selagi hangat, Bu. Kalimat sarannya dan tidak ada kalimat larangannya. Oke, benar ya. Oke, Rizka, apakah dalam teks prosedur cara membuat obat tradisional insomnia tadi terdapat penggunaan kata yang menunjukkan ukuran? Ada, Bu. Oke, benar sekali. Coba Randi sebutkan apa saja penggunaan katanya. 5 potong akar kelapa hijau 4 cm, 600 cc air, 300 cc air, dan 10 butir biji teratai, Bu. Oke, benar sekali ya Rani. Selanjutnya, coba Siva, tunjukkan kalimat yang menunjukkan panduan cara melakukan kegiatan secara akurat.
Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Rebus air dengan angko yang telah dibuang bijinya sehingga tersisa air 300 cc. Oke, benar sekali ya. Coba sebutkan kalimat yang ada panduan cara melakukan kegiatan secara akurat selain yang disebutkan Syifa tadi, Setia. Tumbuk kasar bersama biji teratai, tambahkan 600 cc air ke dalam hasil tumbukan. Oke, benar sekali ya, Setia. Coba Wayan, kira-kira masih ada tidak kalimat yang menunjukkan panduan cara melakukan kegiatan secara akurat? Masih ada, Bu. Rebus air dengan angko yang telah dibuang bijinya sehingga tersisa air 300 cc. Oke, benar sekali ya. Coba terakhir, Weni, coba simpulkan hasil diskusi kita tadi. Baik, Bu. Ciri bahasa pada teks prosedur itu terdapat kalimat perintah, larangan, atau saran, penggunaan kata dengan ukuran yang akurat, dan kalimat dengan batasan yang jelas. Oke, benar sekali ya. Ibu tadi menyimak hasil diskusi kalian. Jadi, menurut Ibu, hasil diskusi kalian sudah bagus dan tadi hasil diskusinya lancar. Menurut Ibu, kalian sudah berdiskusinya sudah aktif hari ini ya. Oke, sepertinya pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Hasil diskusi kalian juga sudah baik dan Ibu harap hal itu bisa dipertahankan. Dapat Ibu simpulkan, pembelajaran hari ini kita belajar ciri umum teks prosedur. Yang pertama, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, terdapat aturan dan batasan dalam bahan atau kegiatan. Dan yang ketiga, isi kegiatannya harus dilakukan secara urut. Sedangkan ciri bahasa teks prosedur tadi sudah Ibu jelaskan. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kalimat saran atau larangan. Kemudian yang ketiga, terdapat penggunaan kata dengan ukuran yang akurat. Yang terakhir atau yang keempat, terdapat kalimat dengan batasan yang jelas. Ibu harap kalian tetap semangat dan semangat belajar ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Minggu depan kita masih belajar materi teks prosedur, yaitu menyimpulkan isi teks prosedur. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.